Dinda kecewa dengan Mas Amar. Mas Amar kenapa jahat? Kenapa tidak percaya dengan Dinda? Memangnya Dinda seperti itu? Mas Amar lebih kenal Dinda daripada orang lain. Tapi kenapa malah tidak percaya? Lebih percaya dengan orang lain. Dan orang lain itu pernah menyakiti Dinda. Dinda tidak peduli lagi. Air matanya pun sudah tidak dapat ditahan lagi. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan apa yang ia rasakan. Tidak peduli kalau dikatakan tidak profesional. Dinda sudah sakit hati karena sang suami tidak percaya dengan dirinya. Dinda tidak melakukan hal yang seperti itu, Mas. Dinda tidak melakukan hal kotor seperti yang Mas tuduhkan. Apa Dinda seburuk itu di mata Mas Amar? Dinda juga kesal. Tidak peduli di kantor ini, Amar adalah bosnya. Ia tidak peduli. Pokoknya ia kesal. Apalagi dalam kondisi hamil seperti itu. Dinda lebih sensitif. Amar tahu itu. Tapi ia tega menuduh Dinda seperti itu. Sekarang Mas Amar mau apa? Mau menyalahkan Dinda? Mau marah-marah dengan Dinda? Begitu? Silakan saja. Tapi setelah ini, Dinda nggak akan mau lagi bicara dengan Mas Amar. Dinda tidak peduli dikatakan tidak profesional. Dinda juga tidak peduli kalau dipecat dari sini. Lagi-lagi, air mata Dinda tumpah. Ia sesegukan dan menatap Amar penuh dengan kekecewaan. Mas Amar jahat. Melihat hal itu, Amar hanya diam. Ia pun tidak menyangka kalau respon Dinda malah seperti itu. Dinda malah terlihat sangat marah dan bahkan menangis. Sedangkan selama ini, air mata dari Dinda adalah salah satu hal yang paling ia benci. Ia tidak suka kalau Dinda sedih ataupun menangis. Dari dulu, Amar tidak pernah mau kalau air mata Dinda keluar. Kecuali air mata kebahagiaan. Tapi sekarang malah ada air mata yang keluar. Air mata kesedihan. Dan secara tidak langsung, Amarlah yang menyebabkan Dinda seperti ini. Kenapa hanya diam? Bukannya Mas Amar mau marah dengan Dinda, ha? Kenapa tidak marah? Marahi saja, biar Mas Amar puas. Mas Amar bela saja perempuan itu. Mas Amar kan lebih percaya dia ketimbang istrinya sendiri. Mendengar hal itu, Amar bahkan langsung menghembuskan napas dengan kasar. Dinda salah paham. Sama sekali Amar tidak mau memarahinya atau menyalahkannya. Amar tadi bicara seperti itu di hadapan Leni, karena agar perempuan itu pergi dan tidak terus-menerus menyalahkan Dinda. Cara bicaranya memang tidak enak didengar. Tapi sama sekali tidak ada niat untuk menyalahkan Dinda. Lagi-lagi Dinda salah paham. Ia malah mengira kalau Amar marah dengannya dan menyalahkannya. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Mana ada Amar menyalahkan Dinda. Sedangkan ia tahu sendiri bagaimana Dinda tidak mungkin melakukan hal itu. Hanya saja akan ada sesuatu yang Amar tanyakan nantinya dengan Dinda. Sesuatu agar Amar pun tahu apa yang menyebabkan masalah ini terjadi. Amar semakin merasa bersalah saat mendengar tangis Dinda semakin menjadi-jadi. Ia pun mendekati istrinya itu dan langsung memeluknya dengan erat. Dinda tentu saja tidak mau saat dipeluk Amar. Ia terus saja memberontak untuk melepaskan diri. Namun Amar pun tidak mau kalah. Semakin Dinda memberontak, maka Amar pun akan semakin mengeratkan pelukannya. Ia tidak akan membiarkan kalau istrinya salah paham lagi. Lepas, Mas. Dinda tidak mau dipeluk Mas Amar. Dinda kecewa dengan Mas Amar. Dinda terus saja memberontak. Tapi lagi-lagi Amar pun tidak mau kalah. Sehingga Dinda pun diam dan tidak memberontak lagi. Tangis Dinda pun lagi-lagi pecah.
Amar membiarkan Adinda menangis di pelukannya. Amar juga mengusap punggung istrinya itu untuk menenangkan. Amar pun tahu kalau Adinda memang sensitif, apalagi istrinya itu tengah hamil, dan memang sering menangis bahkan tanpa ada sesuatu yang jelas. Amar pun paham itu. Ia akan mencoba mengerti karena istrinya tengah tidak baik-baik saja. Amar hanya ingin menenangkan istrinya itu, dan setelah itu baru bicara dengan baik-baik. Cukup lama Adinda menangis, bahkan sampai baju dari Amar basah karena air mata Adinda. Setelah sekian lama menangis, akhirnya air mata itu reda. Adinda berhenti menangis, hanya terdengar isak tangis yang terdengar samar-samar. Amar pun terus saja mengusap punggung sang istri, lagi-lagi hanya untuk menenangkan, hingga akhirnya Amar melonggarkan pelukannya dan beralih menatap istrinya itu. Sudah nangisnya. Amar mengusap air mata sang istri dengan lembut. Kalau mau menangis, silakan saja. Mas tidak akan melarang. Menangis saja dulu. Setelah itu, baru kita bicara. Mas Amar jahat. Amar hanya bisa menghela nafasnya mendengar hal itu. Kamu salah paham, sayang. Mas sama sekali tidak menyalahkan kamu. Dan sama sekali tidak ada niat untuk memarahi kamu. Terus, kenapa tadi bicara seperti itu? Tanya Adinda. Wajahnya masih terlihat kesal. Matanya sembab dengan hidung yang memerah. Mas minta maaf ya sayang. Bahkan satu tangan Amar mengusap pipinya sang istri. Mas tidak ada maksud untuk memarahi kamu. Mas bicara seperti itu hanya ingin Leni pergi. Karena kalau dia tidak pergi, masalah tidak akan selesai. Mas tidak akan menemukan inti masalahnya. Dan dia hanya bisa menuduh kamu yang tidak-tidak. Jadi, Mas Amar tidak marah dengan Dida? Tanya Adinda. Ia menatap Amar. Kali ini sikap suaminya itu sangat lembut. Bahkan tidak ada tanda-tanda marah dengan dirinya. Untuk apa Mas marah dengan kamu? Mas sama sekali tidak marah dengan kamu, sayang. Seperti yang kamu katakan, kalau Mas lebih tahu kamu daripada siapapun. Kamu juga benar. Kamu tidak mungkin melakukan hal itu. Sedangkan selama ini, kamu hidup berkecukupan dengan Mas dan Mami. Mas pun punya pikiran untuk apa kamu melakukan hal itu. Mas kerja juga untuk kamu. Dan kalau perusahaan ini rugi, kamu juga akan kena akibatnya. Jadi Mas percaya dengan Dinda, kalau Dinda tidak melakukan hal itu. Amar pun mengangguk. Iya sayang, Mas percaya dengan kamu. Tapi Mas, kenapa bisa seperti itu? Kenapa perusahaan ini bisa mengalami kerugian? Padahal Dinda sudah mengerjakan semuanya dengan baik. Dinda hanya merangkum semua data yang diberikan Bu Leni. Dinda tidak tahu apa-apa, Mas. Makanya itu sayang, semuanya masih membingungkan. Mas juga masih bingung. Kenapa data yang tertulis tidak sama dengan penghasilan yang ada? Itu yang membingungkan. Jika tidak dicari tahu masalah ini, maka perusahaan ini yang akan rugi. Terus, bagaimana Mas? Apa yang ingin Mas Amar lakukan? Lagi-lagi Amar hanya menghela napasnya. Oke, Mas punya ide. Kamu mau membantu Mas kan? Membantu apa Mas? Adinda menatap suaminya itu. Nanti, Mas akan kasih tahu kamu. Kamu pokoknya turuti aja apa yang Mas katakan. Dan ini semua demi kebaikan kita juga. Perusahaan ini nantinya untuk masa depan anak kita. Dan kita harus menyelamatkannya, sayang. Iya, Mas. Dinda mau kok. Ini semua juga demi anak kita. Mas minta maaf ya, sayang.
Amar menatap Adinda dan tidak ada henti-hentinya minta maaf dengan istrinya itu, karena ia benar-benar merasa bersalah karena telah membuat istrinya itu menangis. Walaupun sudah diperjelaskan semuanya dan Adinda sudah mengerti, tetap saja Amar masih merasa bersalah karena secara tidak langsung sudah membuat Adinda menangis, hal yang selama ini tidak pernah dilakukannya. Amar pun yakin jika sang mami tahu Amar telah membuat Adinda menangis, pastilah maminya itu akan sangat marah. Karena selama ini Adinda itu kesayangan dan harus dijaga sebaik mungkin. Papa juga minta maaf ya sayang. Gara-gara papa, mama kamu jadi menangis seperti ini. Tangan Amar terulur dan mengusap lembut perut Adinda yang masih rata itu. Tapi papa janji, setelah itu tidak akan membuat mama kamu sedih lagi. Adinda yang awalnya menangis pun akhirnya tersenyum. Iya papa, dimaafin kok, tapi jangan seperti itu lagi. Amar hanya tersenyum mendengar hal itu. Ia mendekatkan wajah dan mencium perutnya Adinda. Setelah itu, baru beralih melihat ke arah Adinda. Sekali lagi, Mas minta maaf ya sayang. Iya Mas, Dinda juga ingin minta maaf karena tadi sempat emosi. Enggak apa-apa, wajar kamu lagi hamil. Dan orang hamil itu memang sensitif. Seharusnya Mas yang lebih paham. Dan tujuan seperti itu tidak peduli di kantor atau tidak. Menjaga perasaan kamu itu adalah hal yang utama. Amar juga mendekatkan wajahnya dan mencium kening Adinda dengan lembut. Terima kasih karena sudah memberikan Mas maaf. Iya Mas. Oh iya, Dinda mau tanya dong. Mau tanya apa? Amar masih menatap Adinda seraya mengerutkan keningnya. Tentang rencana yang Mas katakan tadi, Mas ingin Dinda bantu apa? Kasih tahu, jangan bikin Dinda bingung seperti ini. Adinda juga ikut menatap suaminya. Kali ini ia benar-benar ingin membantu agar masalah ini cepat selesai. Tentunya Adinda juga tidak mau kalau ia yang disalahkan. Padahal sebenarnya ia tidak tahu apa-apa. Adinda juga tahu gosip di kantor ini akan lebih cepat menyebar. Apalagi kalau Leni yang menyebarkan. Perempuan itu punya pengaruh yang tidak baik untuk pegawai di kantor ini. Ujung-ujungnya nanti Adinda yang pasti akan disalahkan. Padahal belum jelas berita dan kebenarannya. Dinda perlu tahu Mas, ini semua menyangkut Dinda juga. Nama baik Dinda dipertaruhkan loh. Dinda yang akan disalahkan di sini kalau tidak menyelesaikan masalah ini. Dinda seperti kambing hitam loh Mas. Orang lain yang melakukannya, tapi Dinda yang kena akibatnya. Amar mengangguk dan paham apa yang dikatakan istrinya itu. Dia pun akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Karena tidak akan mungkin selamanya seperti ini. Masalah ini harus cepat selesai. Sebelum Mas kasih tahu ke kamu bisa cerita ke Mas apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa data itu bisa salah? Kesalahannya pun cukup besar loh. Semuanya berbeda. Pemasukan dan data yang Mas terima tidak sama. Pasti ada sesuatu. Dan pasti ada yang berbuat curang di sini. Dinda juga nggak tahu Mas. Kan Dinda sudah cerita ke Mas Amar. Dinda hanya mengerjakan apa yang disuruh Bu Leni. Dinda diberikan data itu, dan Dinda hanya merangkum sesuai apa yang diberikan ke Dinda. Mana Dinda tahu kalau itu salah? Seharusnya Bu Leni tahu dong, bukan Dinda. Apalagi Dinda hanya magang di sini, dan masih tidak tahu apa-apa tentang kantor ini. Mendengar hal itu, Amar pun diam.
Ia mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mas, atau ini semua ada campur tangannya Bu Leni? Ya, soalnya dia tahu semuanya. Dan dia orang pertama juga yang menyalahkan Dinda. Salah nggak sih Mas, kalau Dinda curiga ke dia? Karena dia yang menurut Dinda mencurigakan. Amar bahkan kali ini mengganggu. Ia pun punya pikiran yang sama dengan Adinda tentang Leni yang seperti tahu banyak tentang hal ini. Bahkan dalang dibalik semua ini. Mas setuju apa kata kamu sayang. Makanya itu Mas punya rencana dan ingin minta bantuan ke kamu. Apa rencananya Mas? Kali ini Adinda pun terlihat serius. Kamu awasi Leni, dan kalau ada hal yang mencurigakan, kasih tahu Mas ya. Karena kalau Mas yang mengawasinya, itu tidak mungkin. Kamu lebih banyak peluang untuk mengawasinya, dan Mas percaya dengan kamu. Kali ini, Adinda yang mengangguk. Jadi, Dinda seperti mata-mata nih Mas. Iya sayang, tidak keberatan kan? Karena Mas butuh banget bantuan kamu. Kamu juga ikut terlibat dalam hal ini. Mas juga tidak akan tinggal diam. Dan Mas sudah minta ke Ria untuk mencari tahu masalah ini. Oke Mas, Dinda sama sekali tidak keberatan dan mau melakukan apa yang dikatakan Mas Amar. Tapi Dinda boleh ajak teman-teman Dinda juga gak? Maksudnya apa? Ini gak lagi main-main sayang. Ini masalah yang serius. Iya, Dinda paham. Ini masalah yang serius. Tapi kalau Dinda minta bantuan dengan teman-teman, akan semakin enak untuk mencari tahu semuanya. Siapa tahu saja, semuanya cepat terbongkar. Teman-teman yang kamu maksud itu Maya dan laki-laki itu. Namanya Riko, Mas. Dia baik kok, dan tidak pernah macam-macam. Siapa tahu saja mereka bisa membantu. Jangan cemburu. Ini semua untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, Mas mau. Tapi kamu jangan macam-macam. Iya, Mas. Dia janji kok. Tidak akan pernah macam-macam. Jadi, Pak Amar minta bantuan dengan kita juga, Din? Tanya Maya. Adinda sudah berada di samping teman-temannya dan sudah menceritakan semuanya juga. Iya, Mas Amar minta bantuan. Dan semoga kalian mau membantu ya. Iya, Din. Kalau aku pasti mau sih. Karena kamu tidak mungkin salah. Aku tahu kamu itu bagaimana. Dan tidak mungkin melakukan hal itu. Mendengar itu, Adinda hanya tersenyum. Maya memang sahabat yang baik. Dia selalu mau membantu Adinda saat dalam masalah seperti ini. Sekarang, Adinda beralih menatap ke arah Riko. Kamu mau membantu juga kan Riko? Tanyanya. Kalau mau membantu Pak Amar sih tidak mau. Tapi kalau membantu kamu, aku mau. Makanya dari itu, aku mau membantu kamu, Dinda. Karena benar apa yang dikatakan Maya. Kalau kamu tidak mungkin melakukan hal itu. Mungkin di kantor ini ada yang berbuat curang. Maka dari itu kecurangan harus diselesaikan. Lagi-lagi Adinda pun tersenyum. Terima kasih ya. Kalian memang baik. Sama-sama. Namun, tidak berselang lama, Leni kembali menghampiri Adinda yang tengah fokus dengan kerjaannya. Ada apa ya, Bu? Tanya Adinda. Kenapa kamu masih ada di sini? Seharusnya kamu sudah pergi dari kantor ini, karena kamu telah merugikan perusahaan ini. Adinda malah tersenyum mendengar hal itu. Maaf ya, Bu. Pak Amar tidak seperti itu. Pak Amar mencari tahu dulu kebenarannya. Saya masih tidak terbukti salah.
Dan Pak Amar janji akan mencari tahu semuanya. Jika saya salah, maka saya sendiri yang akan pergi dari sini. Tapi jika bukan saya, siap-siap saja dia yang akan ditendang dari kantor ini. Bersambung.